Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kelompok dari matematika ekonomi kami yang membahas tentang implementasi matriks pada sistem perekonomian Provinsi Jawa Barat atas dasar harga produsen. Next. Yang pertama, kita akan membahas pengertian matriks. Di sini, definisi dari matriks ialah kumpulan bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom di dalam tanda kurung, yaitu jenis-jenis matriks dibedakan berdasarkan susunan elemen dan operasi matriks. Apakah kegunaan matriks dalam kehidupan nyata? Matriks dapat digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya, yaitu masalah operasi penyelidikan sumber-sumber bahan pertanian dan sebagainya dikaitkan dengan penggunaan program linear statistik dalam bidang pertanian yang mempermudah mengerjakan data untuk menyelesaikan suatu masalah. Next. Mungkin boleh dibantu dengan rekan kami. Ya. Untuk selanjutnya mungkin ada di latar belakang. Yang pertama itu ada pentingnya matematika dalam memecahkan masalah sehari-hari. Yang kedua ada kegunaan matriks dalam model matematika dan penyelesaian masalah. Yang ketiga pengaplikasian matriks dalam bidang ekonomi dan teknologi. Yang keempat ada peran matematika dalam menganalisis dan mengkaji permasalahan ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. Dan yang terakhir, kelima, ada gambaran umum mengenai kondisi perekonomian Jawa Barat dan pentingnya analisis input dan output. Ya, next-nya, Kak. Oke, untuk rumusan masalah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sektor-sektor yang berkontribusi terhadap ekonomi Provinsi Jawa Barat berdasarkan analisis matriks, dan yang kedua ada implementasi matriks dalam menentukan sektor unggulan di Jawa Barat. Next-nya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi sektor unggulan di Jawa Barat, lalu menghitung output yang diperlukan. Untuk pembahasannya sendiri, Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia yang masih berkembang dengan standar hidup yang relatif rendah. Angka kemiskinan mencapai 8,95% pada tahun 2016, itu kurang dari 4.224.300 jiwa. Nah, pendapatan rata-rata bulanan penduduk sekitar 324.000 atau sebesar 20,96 US dollar pada tahun 2016. Nah, ini adalah sektor unggulan di Jawa Barat berdasarkan matriks. Di sini di sektor ekonomi, real estate, terus penyediaan akomodasi makanan dan minuman, lalu industri pengolahan, jasa perusahaan, jasa pendidikan dan transportasi. Nah, dari sektor unggulan dari data ini, sektor unggulan di Jawa Barat berdasarkan matriks ini coba kami implementasikan kepada sistem matriks. Nah, kita bisa langsung go through ke Excel-nya mungkin ya. Nah, di sini kami memakai matriks penjumlahan, lalu matriks pengurangan, lalu matriks perkalian, dan yang terakhir adalah matriks transpose. Nah, yang saya jelaskan, ini angka-angka ini didapat dari sektor unggulan di Jawa Barat. Nah, di sini ada 61 dari sektor real estate, lalu
38 dari sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, lalu 33 ini dari sektor industri pengolahan. Nah, dari sini 38 yang ini kita dapat dari akomodasi makan dan minum, lalu 33 ini kita dapat dari industri pengolahan, lalu 19 ini kita dapat dari jasa perusahaan, yang 33 ini kita dapat dari industri pengolahan, lalu 19 ini kita dapat dari jasa perusahaan, lalu 14 ini kita dapat dari jasa pendidikan. Nah, di sini ada keterangan matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan, dia mempunyai syarat atau ciri-cirinya, di mana ciri-ciri matriks itu bisa ditambahkan atau dikurangkan, itu ordo harus sama. Apa sih itu ordo? Ordo itu adalah baris dikali kolom, lalu untuk contoh yang pertama, di lingkaran merah ini adalah baris, lalu sedangkan di lingkaran hitam ini adalah kolom. Jadi untuk barisnya ada 2, 1, 2, dan kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, di sini kita coba untuk menjumlahkan kali ya. Nah, di sini dari mana kita dapat, kita bisa menjumlahkan. Contohnya adalah jika kita mengambil sisi paling kiri, maka yang ditambahkan juga sisi paling kiri. Jadi 61 dari sini, lalu 38 ini dari sini. Lalu selanjutnya 38 ini kita simpan ke bawah, lalu kita ambil juga yang tengah 33. Lalu ini 33 ini kita pindahkan lagi ke bawah, lalu yang pojok kanan juga 19. Nah, begitu juga seterusnya, 61 turun ke bawah, 33 ini turun ke bawah, lalu yang 38 dari yang tengah ini, terus 19 dapat dari yang tengah ini, lalu 33 dari yang ujung sini, kolom ini, lalu 14 dari kolom ujung paling kanan. Nah, hasilnya adalah 61 ditambah 38 adalah 99 per 61 ditambah 33 sama dengan 94. Nah, ini 38 ditambah 33, jadi hasilnya 71, lalu 33 ditambah 19, jadi hasilnya 52. Begitu juga yang bawah. 61 ditambah 33, 94, 38, tambah 19, sama dengan 57, lalu 33 ditambah 14, sama dengan 47. Nah, itu adalah hasil dari matriks penjumlahan. Lalu kita coba ke yang selanjutnya, yaitu matriks pengurangan. Maaf, sebenarnya konsepnya sama, antara matriks pengurangan, hampir mirip sama penambahan. Dari seperti tadi di awal bilang, data-data ini kita dapat dari sektor unggulan di Jawa Barat berdasarkan matriks. Jadi 61, 38, 33, 61, 38, 33. Ini 38, 33, 19. Nah, caranya sama seperti yang tadi penambahan. Yang ini jika kita ngambil yang sisi kiri paling ujung 61, maka di kolom yang kedua juga kita ambil sisi paling ujung paling kiri 38. Maaf yang ini, sorry. Ini 61 turun, ini 38 turun. Lalu kita ambil yang tengah 38, ini turun. 33, ambil juga yang tengah, turun. Lalu ini kolom ini 33 turun ke bawah. Lalu 19 juga yang paling kanan kita ambil, 19 turun ke bawah.
Begitu juga yang kolom yang bawah. Itu kita ambil sisi paling kiri, turun, ini paling kiri juga turun. 38, 38, 19, 19, turun. Ini 33, paling sisi kanan, turun. Lalu 14, turun. Nah, hasilnya adalah 61 dikurangi 38 sama dengan 23. Yang bawahnya sama 61 dikurangi 33 sama dengan 28. Ini hasil dari mana? 61 adalah sisi kiri versus sisi kiri paling ujung. Jika kita ngambil yang tengah, maka ngambil yang tengah juga. 38 diambil 19. Begitu juga yang ujung. Ini 33 turun, ini 14 turun. Maka hasilnya adalah 23, 28, lalu ini kolom yang ketiga, kolom yang kedua 15, 5 sama 19, lalu kolom yang terakhir 14, 19. Nah, lalu kita coba ke perkalian. Nah, di perkalian ini agak sedikit berbeda, yaitu suatu matriks itu bisa dikali atau tidak, dia punya ciri-cirinya. Caranya adalah perkalian matriks itu perlu diingat kata kuncinya, yaitu baris dikali kolom. Jadi lingkaran merah ini baris, yang hitam ini kolom. Nah, ini data ini kita juga masih ambil dari data tadi sektor unggulan di Jawa Barat 61. Jadi dapat dari kolom paling kiri ini 38, 33. Nah, ini 1 2 3 kita ambil dari kolom 1 2 3. Nah, 61 ini dapat dari mana? Dari 61 dikali 1 sama dengan 61, lalu 38 dikali 1 sama dengan 38, lalu 33 dikali 1 sama dengan 33. Nah, kolom 654 adalah kolom di sebelahnya. Nah, ini kita coba untuk menghitung. Ini yang 19 ini adalah hasil dari kolom yang bawahnya. 19, ini yang tengah 44, ini 10, ini juga masih ngikut 1 2 3 4, 1 2 3, di sini 6 4 6 5 4. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi 61 dikali 1 sama dengan 61, lalu 38 dikali 2 sama dengan 76, lalu 99 ini dikali dari 33 dikali 3, jadi hasilnya 99. Nah, sedangkan kolom yang sebelahnya adalah 366 ini dapat dari 61 dikali 6, jadi hasilnya 366, lalu 38 dikali 5 hasilnya 190, lalu 132 ini didapat dari 33 dikali 4. Yang harus kita ingat adalah baris pertama harus dikali dengan baris pertama juga. Jadi 61 kali 6, 38 kali 5, terus lalu 33 kali 4. Nah, begitupun juga yang bawahnya adalah hasil dari yang 19 ini, hasil dari 19 dikali 1. Lalu yang 88 ini adalah 44 dikali 2. Yang 30 ini adalah 10 dikali 3. Begitupun juga yang bawah ini. 114 ini didapat dari 19 dikali 6. Yang ini, 220 ini didapat dari 44 dikali 5. Lalu yang 40 ini didapat dari 10 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 236 ini dapat dari 61 ditambah 26 ditambah 99, hasilnya 236. Lalu yang 137 ini dapat dari 19
ditambah 88 tambah 30 hasilnya 137. Nah, yang 688 ini hasilnya dari 366 ditambah 190 ditambah 132. Lalu yang bawahnya 374 ini didapat dari 114 ditambah 220 ditambah 40. Hasilnya adalah 374. Nah, yang matriks transpose mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu? Nabila kelihatan full nggak, Bil? Telepon nggak, Bil? Ke- kelihatan. Coba. Ini soal di Ini untuk yang terakhir berarti ya, Kak, untuk Ya, ini yang matriks yang terakhir. transpose ya. Iya, betul. Oke. Untuk matriks transpose ini udah dijelaskan di sini, yaitu matriks yang dioperasikan dengan melakukan pertukaran elemen baris menjadi kolom dan elemen kolom menjadi baris dari matriks awalnya. Dari yang kita lihat di sini, untuk yang tanda merah itu kan bisa disebut sebagai baris, dan untuk yang kuning, tanda kuning ini adalah untuk kolom. Jadi untuk kata kunci di matriks transpose ini adalah pertukaran dari baris ke kolom. Jadi untuk yang baris ini kan di sini terteranya dengan data 61, 38, dan 33. Ini kan adalah baris, maka baris ini akan kita ubah menjadi elemen kolom. Jadi posisinya pun juga berubah dari yang hori menjadi verti gitu. Begitupun juga yang di bawahnya yang 38, 33, dan 19 itu berubah menjadi kolom seperti yang di sebelahnya ini. Yang di sebelah tanda kuning 338, 33, dan 19. Gitu. Ini untuk ordo 3x3. Untuk ordo 1x3 sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya. Dia menghasilkan ordo 1x1. Ya, menghasilkan ordo 1x1 dengan dari matriks transposnya sendiri. Untuk yang terakhir ini contohnya di ordo 3x3. Untuk matriks transposnya itu di awal 61, 38, dan 33. Untuk kolom baris ini akan berubah menjadi ditranspos menjadi 61, 38, dan 33 ini menjadi elemen kolom. Tuh, jadi dari yang atas dipindahkan ke sebelah kanan ya, Kak ya. Ya, betul. Baris pertama jadi di kolom pertama gitu. Jadi dari baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Tuh, mungkin gitu ya Kak ya untuk Ya, penjelasannya. betul. Jadi singkatnya adalah ini kan awalnya jadi baris. Awalnya baris berubah jadi kolom. Begitupun selanjutnya. Yang kolom kedua, kolom ketiga ini kita jadiin dari baris jadi menjadi kolom. Kolom. Iya. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan. Jadi dari pembahasan matriks yang telah kami bahas tadi, yang sudah dibantu dijelaskan oleh Kak Dede dan juga Nabila, bahwa kesimpulan matriks di sini dapat disimpulkan, yaitu definisi matriks kumpulan bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Di dalam tanda kurung, yaitu jenis-jenis matriks dibedakan berdasarkan susunan elemen dan operasi matriks. Lalu, operasi matriks ialah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan dekomposisi atau transformasi menjadi matriks segitiga atas atau bawah. Dan yang terakhir, hasil analisis input-output adalah sektor real estate dan penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sektor unggulan di Jawa Barat.
Berikut adalah kesimpulan yang dapat kami jelaskan dari rangkuman kami. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.